Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Islam akan sedikit menjelaskan tentang kriteria tes yang baik. Yang pertama itu ada validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Jadi di validitas itu ada validitas isi. Maksudnya yaitu bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji. Selanjutnya itu ada validitas prediktif. Maksudnya itu adalah adanya kesesuaian antara ramalan atau prediksi tentang perilaku seorang dengan perilaku yang nyata. Selanjutnya itu ada validitas konstruk. Digunakan bila kita menyaksikan apakah gejala yang tes benar-benar hanya mengandung suatu dimensi. Apabila ternyata gejala itu mengandung lebih dari satu dimensi, maka validitas tes itu diragukan. Keuntungan validitas konstruk ini ialah bahwa mengetahui komponen-komponen sikap atau sifat yang diukur dengan tes tersebut. Selanjutnya itu ada validitas budaya. Validitas budaya atau lebih tepatnya validitas antar budaya sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi seperti di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada validitas rupa. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat ukur atau pengukuran atau mengukur apa yang ingin diukur, namun hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini sangat penting dalam pengukuran kemampuan individu, seperti pengukuran kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Hal ini disebabkan dalam pengukuran aspek kemampuan. Seperti itu, faktor rupa alat ukur akan menentukan sejauh mana minat orang di dalam menjawab soal-soal atau pernyataan dalam alat ukur. Nah, setelah validitas ada daya beda. Sifat tes yang berikutnya adalah daya pembeda atau diferensiasi tes atau tingkat diskriminatif tes. Nah, daya pembeda tes merupakan kemampuan sebuah tes untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan sifat atau faktor tertentu yang terdapat pada siswa yang satu dengan yang lain. Nah, menurut Dali S. Naga 2002-67 mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Setelah daya beda ada objektivitas. Objektivitas atau objektif dalam keilmuan berarti upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah atau empiris sebuah objek yang sedang diteliti atau dipelajari dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyelidikinya. Nah, kualitas objektivitas suatu tes dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama objektivitas tinggi ialah jika hasil-hasil tes itu menunjukkan tingkat kesamaan yang tinggi. Yang kedua ada objektivitas yang sedang ialah seperti tes yang sudah distandarisasi
tetapi pandangannya subjektif. Skor masih mungkin muncul dalam penilaian dan interpretasinya. Yang ketiga itu ada objektivitas fleksibel, ialah seperti beberapa jenis tes yang digunakan oleh LPB untuk keperluan konseling. Nah, selanjutnya itu ada standarisasi. Jadi di tes itu harus mempunyai standarisasi, dan tes itu adalah sekumpulan pertanyaan atau latihan alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang diminati atau yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, oleh karena itu, tes merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan. Dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang atau sekelompok. Sebagai alat ukur dalam bentuk pertanyaan, maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai bentuk pertanyaan. Maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kemampuan objek yang diukur. Sedangkan sebagai alat ukur berupa latihan, maka tes harus dapat mengungkap keterampilan dan bakat seseorang atau sekelompok orang. Nah, menurut Ari Kunto 1988, perbedaan tes standar dan tes yang dibuat oleh guru atau tidak standar itu yang tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Yang kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk suatu keterampilan atau topik. Yang ketiga ada disusun dengan kelengkapan staf, profesor, pembahas, editor, dan butir tes. Dan yang keempat itu ada menggunakan butir-butir tes yang diuji cobakan atau tryout, dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Yang kelima mempunyai reliabilitas yang tinggi, dan yang keenam dimungkinkan penggunaan norma untuk seluruh negara. Dan yang tidak terstandar atau yang dibuat oleh guru, yang pertama itu ada didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua itu dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan yang sempit. Dan yang ketiga itu ada biasanya disusun sendiri oleh guru yang sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Dan keempat itu jarang digunakan butir-butir tes yang sudah dicobakan, dianalisis dan direvisi. Yang kelima itu mempunyai reliabilitas sedang dan rendah. Yang terakhir itu norma kelompok terbatas kelas tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.